Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Syahri dari PJJ Informatika, kelas IF and kelas IF 602 untuk mata kuliah IoT. Berikut tugas UTS yang diberikan. Saya membuat home smart home dengan topologi. Di sini ada router untuk server IoT-nya dihubungkan oleh router dan router ini nanti akan ke cloud dan ke BTS. Jadi di sini kita menggunakan dua server, yaitu server DNS server dan server untuk server registrasi IoT-nya. Di sini juga ada home gateway-nya sebagai eh, pengaturan untuk IoT-nya sendiri. Eh, yang pertama di sini saya membuat ada tiga lampu, yaitu lampu di garasi, lampu utama, dan lampu ketiga itu berada di tempat yang lain. Terus juga ada AC, ada termostat, temperatur monitor, webcam, RFID card, pintu kita di sini saya menggunakan dua pintu, ya pintu utama dan pintu darurat. Terus ada trip sensor, ada window, motion detector, terus sirine, dan smoke detector. Untuk settingan networknya sendiri di router ini, eh, saya membuat di sini untuk IP yang ke arah BTS itu memakai fast Giga Ethernet 00, itu IP-nya 202.147.134.121 dengan slash 27, dan untuk cloud-nya saya di sini memakai IP 202.147.135.121 dengan slash yang sama. Terus untuk servernya saya menggunakan di Giga Ethernet 2 itu dengan IP-nya 10.10.10.1 dengan subnetnya slash 25 slash 05. Terus yang mesti setting lagi adalah di sini di DNS-nya. DNS-nya kita harus setting IP statik. Dimana di sini IP-nya itu gateway-nya di satu, dan DNS servernya di alamat DNS server itu 254. Terus juga untuk servisnya jangan lupa DNS ini diaktifkan servisnya. Terus untuk yang server IoT-nya pun sama, kita setting di config-nya di sini, gateway-nya ke satu, terus DNS servernya ke 254, dan untuk IP-nya kita buat statik juga. Di sini saya menggunakan .253 untuk server IoT-nya. Terus untuk cloud-nya, itu konfigannya kita karena pakai kabel modem, jadi di sini kita ganti koaksial dan Ethernet 6. Terus setelah itu
itu kita ke CO, central office-nya, itu kita config di backbone, kita bikin DHCP supaya dapat IP dari si router, yaitu yang 202.147.134.197. Terus untuk home gateway itu kita setting untuk internetnya, kita bikin DHCP supaya dia bisa dapat IP dari router di ujungnya atau dari modem. Dan untuk LAN-nya kita config di sini, kebetulan saya pakai 216.1 dan subnetnya di 255.255.255.0. Dan untuk wirelessnya di sini saya pakai SSID Smart Home dengan passwordnya ini. Selanjutnya, di semua device itu harus kita setting wirelessnya, yaitu menggunakan WPA SSID yang sama dengan home gateway dan passwordnya sama yang sudah kita bikin di home gateway. Terus untuk manggil si DNS remote servernya, yaitu kita tinggal masukin server address-nya yang udah kita setting tadi di 10.10.253, terus username yang sudah kita buat juga smart home. Jadi di sini kita bisa lihat IoT-nya. Kita bisa add baru atau kita bisa delete untuk registration-nya. Terus setelah terkoneksi, kebetulan di sini saya menambahkan satu controller MCU. Jadi ini untuk ke RFID reader supaya bisa membaca RFID card dan memerintahkan, kebetulan saya embedded ke dua pintu ini. Jadi apabila ini ditempel, maka pintu-pintu yang sudah kita setting itu akan terbuka. Selanjutnya, untuk kita masuk dan konfigur apa kita konfigur IoT-nya, itu kita bisa buka laptop ataupun handphone kita, lalu ke aplikasi IoT monitornya. Nah, nanti seperti ini. Jadi kita masukkan server yang sudah kita buat tadi, terus username dan password juga sama yang sudah kita buat, lalu kita login. Nah, di sini akan terlihat semua perangkat yang sudah terkoneksi ke home gateway. Perangkat apa saja yang sudah terkoneksi, ini ada lampu, terus ada kipas, ada IoT 10 itu jendela, ada motion detector, ada kamera, sirene, AC, pintu, dan lain-lain. Nah, cara mudahnya untuk mengatur semuanya yaitu dengan conditioning. Jadi kita bisa add ataupun edit yang sudah ada, atau kita bisa remove juga yang memang sudah tidak kita perlukan. Contohnya di sini saya gunakan untuk
dengan nama garasi ini untuk membuka pintu, apabila pintu garasi terbuka, maka lampu garasi akan menyala. Jadi kita contohkan di sini, kita tap RFID-nya di sini. Sorry, sebentar. Mungkin ada script saya yang sedikit salah. Seharusnya saat RFID ini, RF card ini ditempel ke RFID, dia akan terbuka lama dan akan menyala terus lampunya. Dan apabila dia sudah tidak terbuka, maka lampu ini akan mati. Selanjutnya, itu yang kedua. Kita dengan fase yang kedua. Terus untuk pintu utama, apabila pintu utama ini terbuka, maka lampu utama akan menyala. Dan apabila lampu utama, coba, kalau lampu utama menyala. Di sini saya tidak membuat apabila tertutup kembali, dia akan mati. Nah, di sini saya akan mencoba membuat apabila pintunya tertutup, pintu tamu tertutup, maka lampu akan mati. Sini kita lihat open, false, maka lampu utama statusnya akan off. Sini kita tulis judulnya lampu utama off. Kita lihat. Nah, maka di sini akan off. Jadi kita coba sini kita tap. Nah, harusnya juga tadi di pintu garasi itu sama seperti ini. Kita cabut, maka dia akan mati. Nah, terus di sini juga ada saya bikin situasinya itu smoke alarm. Jadi di sini smoke alarm itu saya buat apabila nilainya, apabila smoke alarm itu menyala, maka sirena akan menyala. Di sini juga saya tambahkan untuk yang levelnya. Jadi apabila levelnya itu di 0,09, maka yang akan menyala yaitu sirine, kipas akan ke status high, terus window akan terbuka, terus pintu darurat akan ter-unlock. Di sini juga garasi akan terbuka. Kita coba ya. Di sini ada all car, kita sebagai pemicu asap. Nah, di sini sudah mencapai nilainya, maka sirine akan menyala, terus juga lampu garasinya juga terbuka, kipas menyala, dan window menyala. Ini kenapa tertutup? Karena saya membuat nilainya itu sempit. Jadi saya buat nilainya itu cuma antara 0,08 sama 0,09. Supaya terlihat dalam simulasi ini dapat terlihat buka dan tutupnya lebih cepat. Selanjutnya, setelah smoke, di sini saya uh, menggunakan juga untuk AC. Nah, jadi di sini ada AC, kita set temperaturnya supaya AC ini menyala. Ini kita matikan. Jadi ini kita tunggu nanti sampai AC itu uh,
Kebetulan saya setnya juga agak lumayan di 5 derajatan, jadi agak lama. Saya akan coba menjelaskan yang lainnya dulu. Di sini ada kamera dengan trip sensor. Jadi apabila trip sensor itu ada yang lewat, maka kamera akan menyala dan juga sirena akan berbunyi. Jadi seperti ini. Seperti itu. Jadi kameranya menyala, sirenanya juga menyala. Apabila sudah tidak dilewati, maka sirena mati dan kamera nanti akan mati juga. Terus selanjutnya saya coba bikin untuk motion detector. Jadi di sini saya bikin apabila motionnya itu nilainya true, maka lampu 3 akan menyala, lalu dia akan mengaktifkan kamera dan juga mengaktifkan kipas. Oke, oh sebentar. Ini lupa kita beri nama motion. Sini sudah. Terus kita tinggal coba di sini motionnya, lampu menyala, kipas menyala, kamera menyala. Di sini kenapa lampunya mati? Sorry, kenapa kipasnya mati? Karena di sini ada pengaturannya. Jadi apabila suhunya di bawah 4,5, maka kipas akan mati. Seperti itu. Apabila suhunya di atas 4,5, maka kipas akan menyala kencang. Jadi inilah smart home yang bisa, IoT smart home yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.